Maaf, izin memperkenalkan diri. Nama Niluh Putu Amelia Sari, NIM 2027059, kelas 2A. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan suction. Suction ini merupakan prosedur untuk mengatasi masalah yang sering muncul pada pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas dan jalan nafas yang biasanya terjadi pada beberapa kondisi, misal pada pasien yang tidak sadarkan diri, kemudian pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sekretnya secara mandiri. Kemudian adapun alat-alat yang perlu kita persiapkan yaitu, kemudian di sini ada mesin suction. Untuk biasanya digunakan pada orang dewasa, kurang lebih tekanannya 120 sampai 150. Kemudian di sini ada kateter suction, kemudian di sini ada pinset, kemudian ada kasa, ada jelly, kemudian di sini ada hand spoon, ada hand sanitizer, air steril, kemudian di sini ada bengkok, kemudian di sini ada handuk. Selanjutnya kita ke pasien. Selamat pagi, Ibu. Ibu, hari ini kita akan melakukan pembersihan jalan napas melalui selang suction yang tujuannya adalah supaya nanti jalan napasnya bersih, kemudian tanpa hambatan. Apakah Ibu bersedia dilakukan prosedur tindakan ini? Baik, kalau Ibu bersedia, di sini saya akan memasangkan handuk di dada Ibu. Maaf ya Ibu, saya pasangkan handuk. Kemudian di sini kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Kemudian di sini kita akan memasangkan handphone. Memakai handphone terlebih dahulu. Kemudian tangan yang dominan itu adalah tangan kanan. Nah, tangan kanan ini yang kita akan upayakan supaya tetap steril. Kemudian tangan yang kiri ini adalah tangan yang akan kita untuk mengambil selang suctionnya. Kemudian tangan yang dominan ini bisa kita bantu dengan mengambil seperti ini, gunakan seperti ini. Kemudian tangan yang ini kita akan sambungkan ke mesinnya. Yang ini tetap kita pertahankan supaya tetap steril, ini namanya cubingnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan pinset steril untuk membantu kita dalam melakukan tindakan. Kemudian di sini kita hidupkan terlebih dahulu mesin suctionnya. Sebelum kita coba ke pasien, di sini kita coba terlebih dahulu.
Setelah itu di sini sebelum kita coba ke pasien, kita lumuri dulu menggunakan jeli. Kemudian kita bisa lakukan ke pasien. Kita coba. Di sini kita mulai dari nasu dulu. Ini untuk menyedotnya namanya itu tubing. Kita bisa melakukan pada orang dewasa itu sekitar 5-10 detik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selama melakukan suction. Biasanya kalau sekret tertahan ataupun ada cairan yang keluar kental, kemudian ada pendarahan, itu harus kita perhatikan dan harus kita kolaborasikan dengan dokter. Ini yang di mulut, kita upayakan nasu dulu baru di mulut. Ada beberapa kondisi yang biasanya klien juga terpasang ovum atau ovarium. Setelah dirasa sudah tidak ada suara napas tambahan atau pelit, bisa kita selesaikan prosedurnya. Kemudian di sini kita matikan selang suctionnya. Kemudian di sini kita lepas dari selang suctionnya. Nah, di sini ada beberapa hal atau kondisi yang dimana hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat pemberian suction. Biasanya pasien akan muncul masalah hipoksia. Jadi yang perlu juga untuk pemberian oksigen sebelum dan setelah pemberian suction. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan auskultasi suara napas pada bagian kanan dan kiri untuk kita pastikan apakah tindakan yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif kepada pasien. Kemudian setelah itu di sini kita bereskan alatnya. Maaf ya Ibu. Kemudian setelah itu di sini kita akan melepas handscoon. Kemudian di sini kita akan mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Ibu, di sini tindakan prosedur suctionnya sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaannya Ibu? Oh, sudah cukup membaik. Baik, jika Ibu nanti perlu apa-apa, Ibu bisa pencet bel yang ada di belakang. Dan saya ucapkan selamat pagi, semoga cepat sembuh. Sekian prosedur tindakan suction dari saya ucapkan terima kasih.